nabiyya wa la rasula ba'da. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Mutiara yang senantiasa mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, panggilan untuk salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita makbul dan mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian mohon maaf sedikit, ini agak serak-serak, sudah 2 hari ini sedang pilek, batuk pilek. Mudah-mudahan afiahnya tetap menyertai kita, yaitu sehat yang bisa dan mudah untuk dipergunakan beribadah kepada Allah. Amin. Kita akan melanjutkan Pak ya. Tema besarnya adalah kurikulum khairu ummah. Jadi itu judul besarnya. Maka pagi hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan mengutip mutiara-mutiara hikmah dari peristiwa sejarah. Sejarah itu ya sajarah pohon Pak ya. Pohon itu terdiri dari yang disebut dalam Al-Quran itu 3 ya. Kasyajarotin thayyibah asluha sabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahin. Yang pertama akarnya, asluha sabit, akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Kemudian wa faruha fis sama, itu ya, ini batangnya, itu dahannya menjulang. Kemudian ada manfaatnya berupa buah, itu ya, tu'ti ukulaha kulahin. Jadi mengambil manfaat daripada buah tersebut. Itu adalah aplikasi dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga Pak ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang ketiga wa atuz zakah ya. Akar itu atau asal itu, al-aslu itu adalah iman Pak. Kemudian sholat itu adalah batangnya, tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kemudian zakat itu adalah manfaat atau sosial, hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minan nas ya. Atau sosial. Itu zakat. Ibarat buah itu memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi itulah sejarah Pak. Jadi diharapkan dengan memahami sejarah itu kita bisa mencapai apa yang dimaksud. Yang 3 tadi ya, iman kepada yang ghaib,
Artinya keimanannya kuat, kokoh, akidahnya lurus, tidak mudah goyah, pancang gitu. Yang kedua, yang menghubungkan adalah sholat. Nah, kemudian nanti menebar manfaat, digambarkan dengan zakat. Kalau dalam pohon itu ya buahnya yang memberikan manfaat, bisa dikonsumsi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk mempelajari, mengetahui sejarah. Nah, tentu saja sejarahnya yang benar, yang valid. Jangan sejarah yang mengalami penyelewengan sehingga yang sampai kepada kita justru kabar-kabar yang menyesatkan, sehingga tidak sampai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan untuk mendidik orang-orang yang beriman, untuk membuat manusia itu menjadi baik, gitu ya. Karena ada penyelewengan sehingga pesannya tidak sampai. Banyak Pak yang terjadi seperti itu. Seperti halnya Hajar itu istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Itu kalau dalam kitab mereka itu dikatakan sebagai budak Hajar itu. Makanya Nabi Ismail itu adalah anak dari seorang budak. Kemudian keturunannya juga Nabi Muhammad. Sedangkan mereka Bani Israel dari Nabi Yakub, Ishak, Ibrahim itu dari Sarah, perempuan tercantik pada waktu itu. Nah, jadi karena kesalahan itu Pak, itu nantinya direndahkan Pak umat Islam. Nah, Nabi Nabi keturunan hamba, keturunan budak. Padahal bukan. Hajar itu adalah putri seorang raja penguasa Mesir yang bapaknya itu digulingkan oleh raja yang ini, dikudeta, dibunuh, bapaknya dibunuh, tahtanya direbut, anaknya diadopsi, kemudian nanti dihadiahkan kepada Sarah, dihadiahkan Hajar ini. Karena si rajanya kan genit, si raja nanti pingin kepada Sarah. Si raja Mesir Pak genit, raja nanti cunihin Kemudian setiap akan berbuat yang tidak senonoh kepada Sarah, tiba-tiba setruk Pak. Si raja nanti lumpuh nggak bisa bergerak. Jadi ketika ingin berbuat tidak senonoh kepada Sarah, menyentuh Sarah, selalu tiba-tiba setruk Pak, letoy peluh si raja kayak gitu. Tuh jadi Pak, berhasil sampai mereka putus asa. Ya sudahlah, akhirnya dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, tanda cinta. Jadi mencintai tapi tidak bisa memiliki gitu. Kata si raja. Kemudian dihadiahkanlah Hajar itu kepada Sarah. Hajar ini anak raja yang dulu oleh dia itu dikudeta. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ismail juga sama. Itu keturunan raja penguasa Mesir pada waktu itu bukan anak hamba. Itu diantaranya contoh bagaimana sejarah itu begitu penting dan kita harus mempelajari,
mendapatkan yang hak gitu ya. Sebagaimana Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah ya. Ba'a'udzubillahi minasyaitonirrajim nahnu naqussu 'alaika qasas ahsana qasas. Jadi Allah itu mengajarkan kisah-kisah kejadian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Nabi Muhammad kembali diajarkan kepada para sahabat yang dalam waktu yang relatif singkat sahabat bisa memiliki keislaman, keimanan yang begitu kokoh dengan segala godaan, rintangan, gangguan yang ada di Mekah pada waktu itu. Hebat, kuat dalam waktu yang singkat gitu. Itu dengan kisah gitu. Tentu kisahnya yang hak gitu, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya. Kenapa saya tertarik gitu ya untuk mendalami dan untuk membahas, menyampaikan daripada sejarah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan beberapa peristiwa dari penciptaan Adam alaihissalam beserta pasangannya Hawa ya. Nah, ternyata dari situ kita dapat hikmah Pak, bahwa laki-laki itu diciptakan dari benda mati, bahannya benda mati. Maka laki-laki ini akan fokus mengolah tanah Pak, menjadi tugasnya. Itu fitrah laki-laki, kasab ya, nah, kasab gitu. Kemudian laki-laki memiliki kelebihan pada fisiknya yang kuat, tenaga. Kemudian kecerdasan ya yang lebih. Sementara perempuan kelebihannya adalah dalam perasaan Pak ya, dalam perasaan kelebihan perempuan. Tapi ia tahan gitu, lebih sabar, lebih tahan daripada laki-laki. Tugasnya apa? Tugasnya perempuan menghadirkan sakinah. Tugasnya eta perempuan menghadirkan sakinah supaya menjadi tenang, tentram. Ya. Kalau laki-laki apa tugasnya Pak? Masih ingat? Menghadirkan qawwama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu laki-laki itu harus ingat bahwa tugas saya adalah menghadirkan qawwama yang nanti akan membawa Pak anak, istri, keluarga ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas berat kita Pak sebagai laki-laki ya. Nah, kalau ibu tugasnya tadi ya, karena diciptakan dari tulang rusuk Adam ya, sebelah kiri yang paling bawah. Nah, maka ibu itu tugasnya mengurus yang hidup ya, melayani suami, berbakti kepada suami, taat kepada suami, kemudian juga mengurus anak ya, itu tugas perempuan ya. Sesuai fitrah, nah itu tuh ya, sesuai fitrahnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Adam dan berada di surga, baru selesai diciptakan ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik, lama sawwarallahu Adam, ketika Allah selesai menciptakan Adam ya, ada berapa tahapan Pak? 1 min turab ya, 2 min tin, 3 hamaim masnun, yang keempat sol. Turab itu tanah yang kering yang diambil oleh malaikat dari semua tanah yang ada di bumi.
Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah kering yang diambil oleh malaikat setiap jenis tanah. Ya, nah, kemudian nanti menjadi tin. Tin itu sudah dicampur dengan air, Pak. Nah, sehingga nanti berubah warna dan baunya menjadi hitam. Itu hamaim masnun. Kemudian sol-sol dalam surah Ar-Rahman digambarkan min sol-solin kal fakhor, seperti tembikar. Tembikar itu ya wadah ya yang terbuat dari tanah. Nah, sedang kondisi seperti itu, Pak, dibandingkan gitu ya di surga, di Taman Eden itu. Nah, itu iblis itu jadi adanya kebakaran jenggot, Pak. Ya. Ada yang kebakaran jenggot. Jadi langsung iblis meneliti. Yutifu bihi, iblis itu meneliti jasad Adam sampai mendapatkan kesimpulan bahwa oh gening kieu kok begini manusia itu. Ya, mendapatkan dua kesimpulan. Satu, bahwa manusia itu ajwaf. Ajwaf itu berongga ya, hampa gitu, kosong dari mulut sampai ke kemaluan. Bahkan dalam riwayat lain, iblis itu masuk, Pak, ke dalam mulut Adam, meneliti, keluar dari buburnya Adam. Nah, satu lagi kesimpulan iblis, annahu khuliqa khalqan la yatamalak, bahwa manusia ini akan sulit untuk bisa mengendalikan diri. La yatamalak, sulit untuk mengendalikan diri. Dari apa sulit mengendalikan diri? Dari kebutuhan atas rongga-rongganya tadi gitu. Kan perlu diisi makan minum ya. Kemudian kemaluan itu juga perlu adanya syahwat seksualitas. Nah, kata iblis, aku akan masuk dari sini untuk menyesatkan manusia. Dari kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, syahwat gitu ya, termasuk kebutuhan seksual. Nah, ini iblis akan masuk. Nah, ini kesimpulannya. Satu, ajwaf. Dua, la yatamalak. Makanya nanti kita akan jumpai, Pak, bahwasanya memang benar, Pak, bahwa yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu bahwasanya yufsiduna fil ard wa yasfikun dima. Itu gara-gara yang itu, Pak. Gara-gara tiga kebutuhan tadi ya dalam rongga itu. Kebutuhan kehormatan, Pak, tahta itu dikejar, Pak. Ya. Nah, itu termasuknya fitnah lisan, Pak. Karena berkaitan dengan pujian, kehormatan, itu tahta. Kemudian juga kebutuhan perut itu yang pada korupsi apa tuh yang diperjuangkan ya. Nah, kalau sudah seperti itu kata iblis, la yatamalak, sulit untuk mengendalikan diri. Makanya ingat larangannya, Pak, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat kepada zina. Karena kalau sudah dekat tidak akan mampu untuk mengendalikan diri. Makanya larangannya bukan jangan berzina, tapi wala taqrabu. Dekat saja jangan. Karena kalau sudah dekat, yakin la yatamalak, tidak mampu ataupun sulit untuk mengendalikan diri. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Yang oleh Nabi Muhammad, kisah Nabi Yusuf ini sangat atau paling disukai ya. Paling disukai kisah Nabi Yusuf ini oleh Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Yusuf itu sudah berada
terperangkap di dalam kamar, Pak, bersama perempuan cantik, istri pejabat, majikannya gitu ya, cantik, berwibawa, orang kaya gitu ya. Ya pasti kebayang lah bagaimana dirinya terurus gitu ya, terawat gitu. Wah, cantik gitu. Sementara ini sudah terperangkap di dalam kamar cuma berdua, Pak. Maka lihat kalimatnya, hamad alaihi wahamad alaiha, ya kan? Jadi Yusuf ya sudah pingin kepada dia, perempuannya juga sama, perempuannya kepada Yusuf, Yusuf juga sama. Sebenarnya sudah ingin, gitu, Pak. Ya, cuma Allah menurunkan peringatan, ya, tanda, ayat, burhan, gitu ya, untuk menyadarkan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf sadar, kemudian lari menghindar. Tapi tetap, walaupun Nabi Yusuf tidak salah, terbukti anggerwe di penjara, ya. Itu hebatnya, Pak, dahsyatnya fitnah perempuan. Apalagi kalau sudah jadi berzina, ini baru dekat saja, itu bahayanya. Sesuai kata iblis, la yatamala, sulit untuk mengendalikan diri. Kemudian dalam makan minum, kulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, la yatamala, sulit mengendalikan diri. Kalau ada kesempatan, walaupun sudah kaya, walaupun sudah serba ada, tapi di hadapan tuh ada kesempatan, anggere nyomot deui wae. Padahal sudah punya, sudah cukup gitu. Ya, buru di juru bro, dipantau gitu ya, nilainya di tengah 5. Walaupun keadaannya sudah seperti itu, Pak, tetap gitu ya. La yatamala, tidak mampu mengendalikan diri. Maka Rasulullah sudah mencontohkan hidup sederhana, ya, dalam berpakaian, dalam makan, ya, sederhana. Akan tetapi ketika waktunya berkurban misalnya, paling banyak, Pak, gitu ya. Karena memang kalau soal rezeki ini kan, famsu fi manakibiha wa kulu fi rizki, santai, Pak, kalau soal rezeki itu berjalan gitu ya, famsu. Berbeda dengan sholat Jumat misalnya, fas'au ila dzikrillah, fas'au, segera, ya. Atau kalau dalam ampunan itu wasari'u, ya, wasari'u, bersegera. Atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba berarti harus cepat gitu ya. Jadi soal rezeki ini famsu, berjalan saja, ya. Karena nanti resikonya, Pak, itu bisa-bisa seperti kata iblis, la yatamala. Manusia itu akan sulit untuk mengendalikan diri dari pemenuhan kebutuhan rongga-rongganya, ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu bagian-bagian hikmah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bisa menjadi perisai bagi kita, ya, sehingga kita sadar, ternyata dari sini nih celah iblis untuk menyesatkan kita, gitu ya. Sehingga kita menjadi takabur, menjadi sombong. Lihat orang makan, Pak, ya, orang makan, Pak, satu kali semeja berapa juta, satu kali makan berapa juta. Ketika datang perintah untuk berzakat, atau orang yang membutuhkan, orang miskin, dia lebih cenderung kepada hal-hal yang ia sukai, kebiasaannya.
ketika ditegur, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Qarun. Ini uang yang saya dapat, harta yang saya miliki ini hasil daripada kehebatanku. Nah, uang-uang saya, yang kerja-kerja saya ya, kenapa harus ngatur-ngatur dikasih sama orang lain? Padahal ini hasil jerih payah saya sendiri, keringat saya sendiri. Ya, luar biasa. Nah, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil ya, mengutip hikmah-hikmah dari apa yang terjadi dalam sejarah, setiap poin-poin kejadian dalam sejarah. Itu mukadimah. Kita akan masuk kepada peristiwa Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa memakan ataupun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan Pak, dari peristiwa dari awal zaman itu kita dapat mengcounter, terbentengi dari misalnya sekuler Pak, atau liberal, sebagaimana yang disampaikan oleh iblis kan ya, ketika menggoda Adam itu, wahai Adam, Allah itu tidak ingin kamu menjadi malaikat, dan supaya kamu itu tidak abadi di surga. Sama bahkan iblis bersumpah kepada keduanya. Bersumpahnya atas nama Allah, Pak. Demi Allah. Itu ya, kata iblis yang ngomong itu, iblis itu membujuk. Nah, sehingga dalam ilmu Adam, kalau sudah ada yang mengucapkan Allah, kalau sudah ada yang bersumpah atas nama Allah, pasti benar gitu. Jadi Adam ini bukan percaya pada iblis sebetulnya, tapi pada perkataan asma Allah. Karena iblis bersumpah demi Allah, inna laminan nasihin. Oh, kami ini senior, gitu kan kata iblis ya. Kami ini senior. Ya, kamu tahu apa makhluk yang baru gitu ya. Sehingga membuat Anda melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya. Ada hikmah Pak, bahwasanya suatu hari ada pergerakan dari suatu peradaban yang menempatkan agama pada tempat yang sempit. Jadi kalau agama mah, berbicara agama ya di masjid gitu ya, di pesantren, di pengajian. Kalau ke pasar nggak perlu bawa agama gitu ya. Ke kantor DPR gitu ya, tidak perlu bawa agama. Nah, itu sebetulnya bertujuan kalau di pasar ya ingin aktivitasnya itu bebas, ya tidak ada yang ngatur. Dia bebas mengurangi timbangan, ya, memanipulasi, ya bebas curang. Ini terjadi di zaman siapa Pak? Mengurangi timbangan itu, curang itu. Nabi Syuaib di Madian, ya. Nah, itu fitnahnya itu adalah mengurangi timbangan, curang. Wailul lil mutaffifin. Nah, ini kan setiap sejarah itu ada apa sekarang terjadi, gitu ya. Bagaimana kecurangan dalam ekonomi, Pak.
demi memenuhi kebutuhan tadi, gitu ya. Nah, kemudian melakukan kecurangan, gitu. Caranya diakalan lah, supaya tampak 1 kilo pada dalam timbangan itu, padahal cuma 8 ons, gitu ya, atau cuma 7 ons, gitu. Ya kalau ekonomi kan, kalau yang besar ya riba, gitu ya. Gitu. Kemudian memanipulasi, gitu. Itu Pak. Nah, jadi dalam sejarah itu, dalam perjalanan sejarah itu sudah Allah peringatkan, sudah dialami oleh umat-umat dan dahulu. Nah, bagaimana pentingnya sejarah itu supaya kita bisa menghadapi masa depan dalam hari-hari kita. Kita punya counter, kita punya perisai. Yaitu terjadi pada masa Nabi Syuaib, ya, di Madian. Kemudian fitnah kemaluan, Pak, seksualitas terjadi pada masa siapa? Nabi Yusuf itu fitnah wanita. Kalau ini spesifik seksualitas. Nabi Lut di Sodom, ya, Sodom. Itu ya fitnah syahwat, itu kemaluan, Pak. Sekarang ada apa? Ada ya. Malah ada yang sampai dikasih surat nikah, Pak. Dapat sertifikat, gitu ya. Laki-laki dan laki-laki, luar biasa, Pak. Ya, itu kan terjadi pada masa Nabi Nuh, terjadi sekarang. Itu Pak pentingnya sejarah, ya. Nah, jamaah rahimahullah, apa salah satu hikmah yang akan kita ambil nih dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwasannya iblis itu membuang wahyu, kemudian melakukan riset, penelitian dengan membuang wahyu. Sementara yang benar adalah riset penelitian harus dituntun, harus diarahkan oleh wahyu. Jangan riset kesimpulan tapi menyelisihi wahyu. Kan kata iblis, inna laminan nasihin. Yang benar ini nih, nasihat dari saya, gitu. Sehingga Adam tergoda, apa? Nah, ini membuang wahyu, kemudian ya, jadi si wahyunya itu dipelorotkan, gitu ya. Si ayat-ayat itu dipelorotkan, si ilmu itu dipelorotkan. Karena ada proyek tadi, karena ada tujuan. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fansalakho. Fansalakho itu kalau ular itu seperti ganti sisi ya. Yang lama itu melorot, diganti yang baru. Fansalakho itu dipelorotkan. Jadi ilmu yang sudah ia dapat itu dipelorotkan. Jadi wahyu dibuang. Karena ada sesuatu yang lebih menarik bagi dia. Nah, itulah sekuler, ya. Jadi sebenarnya agama ini ingin dibuang sebenarnya, cuma terlalu vulgar, ya, sehingga dikatakan ya agama malah ditulis di masjid, gitu ya, ditulis di pesantren, agama itu di majelis taklim. Kemudian bagi penduduk atau masyarakat, misalnya di Indonesia, Pak, mayoritas Muslim, sekuler ini agak sulit juga diterima, gitu ya. Nah, maka ada lagi yang lebih halus dari itu, liberal. Karena mungkin kalau sekuler terlalu vulgar, susah masuk diterima. Maka ada yang lebih halus dari itu,
liberal, padahal sama itu deh. Tujuannya ingin memelorotkan wahyu atau membuang agama itu, ya, membuang agama liberal yang kita kenal, bebas mentafsirkan gitu ya, bebas berpemahaman gitu. Didorong oleh hak asasi manusia, oleh HAM itu Pak, didukung oleh itu bagi kuatnya gitu. Jadi dia bebas mentafsirkan ayat, dipelintir-pelintir ayat. Ini. Bayangkan saja Pak, hijab tidak wajib Pak. Nah, padahal itu profesor Pak, ngeluarin tafsir juga ya. Beliau mentafsirkan juga, tapi mengatakan jilbab tidak wajib. Ya, banyak Pak contoh-contohnya, misalnya ketika kita aksi bela Islam ya, karena ada penistaan agama, surah Al-Maidah ayat 51 ya, masih ingat Pak? Nah, kan sholat Jumat ya di sekitar Monas itu ada tokoh liberal itu yang mengatakannya cuma sedikit Pak, sholat Jumat di tempat umum itu mengganggu ketertiban, mengganggu kepentingan umum. Itu konon bayarannya 2 miliar Pak, dari proyek liberalisasi itu. 2 miliar Pak, cuma ngomong begitu saja di media itu. Apalagi yang jadi disertasi Pak, apalagi yang jadi sebuah kitab gitu ya, oleh profesor, apalagi itu pasti ratusan miliar bayarannya. Nah, itu yang dimaksud memelorotkan, fansalakho, ya, pelorotkan ayat itu, wahyu itu, agama itu, karena ada sesuatu yang lebih menarik. Apa yang lebih menarik? Ya tadi 3 kebutuhan tadi diantaranya, bisa tahta, bisa uang ya, atau juga syahwat wanita. Jadi memang benar iblis itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah melalui kebutuhan manusia itu sendiri, ya, yang berada dalam dirinya rongga, ya, kebutuhan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu salah satu hikmah ya, bagaimana iblis itu memelorotkan ayat, kemudian mentafsirkan ayat gitu ya, karena ada proyek gitu ya daripada iblis. Satu itu Pak, salah satu hikmahnya. Dan kita perlu hati-hati Pak dengan media ini kan ya. Banyak Pak tokoh-tokoh yang mengeluarkan ya, fatwa, mengeluarkan ajaran gitu ya, padahal itu bukan al-haq gitu. Dia mentafsirkan bebas saja. Bayangkan Pak, ada kiai haji gitu ya, dia menerjemahkan Al-Qari'ah dengan pembaca perempuan kan ya. Dari mana itu kan ya? Ya kita langsung tanyakan saja ke orang Arab kan gitu ya. Antara qoro'a dan qoro'a kan begitu ya. Qari'ah memang bukan terjemah aslinya daripada hari kiamat, itu bukan terjemah aslinya, akan tetapi yang dimaksud oleh Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat gitu ya. Sementara qoro'a yang membaca ya. Sementara beliau itu mengkritisi Al-Quran gitu ya, bahwa Al-Qari'ah itu adalah pembaca perempuan. Ini pengikutnya banyak Pak itu ya, banyak yang terpengaruh gitu, dan ikut ajarannya. Nah, ini Pak luar biasa. Nah, itu termasuk
termasuk mentafsirkan dengan bebas gitu ya. Nah, bisa jadi seperti tadi memang ada gerakan berikut dananya untuk gerakan baik sekuler ataupun liberal, atau yang lebih halus lagi plural ya. Nah, itu lebih halus lagi Pak. Jadi tingkatannya plural, liberal, kemudian sekuler, tahapannya itu kan lebih diperhalus. Itu salah satu hikmah Pak, gitu ya. Bagaimana peristiwa sejarah itu sudah mengajarkan bahwa suatu hari ini akan terulang kembali, gitu ya. Nah, malahan gerakannya memang global ya, gerakan besar yang mempengaruhi kondisi kehidupan umat manusia dalam beragama khususnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita beralih ke peristiwa ataupun ayat 30 surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah apa di sini Pak? Artinya pengganti khalifah itu, atau wakil ya. Nah, wakil Pak. Jangan diartikan khalifah seperti Abu Bakar ya. Itu mah khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah dalam kepemimpinan gitu ya. Khalifah dalam ayat 30 surah Al-Baqarah itu adalah pengganti, ya, ini wakil Allah Subhanahu wa taala, atau juga pengganti dalam arti akan saling menggantikan, Pak. Sementara di makhluk yang lain tidak ada seperti itu, Pak. Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu terus eta apa tergentos-gentos. Tapi manusia mana yang tidak meninggal? Ya, semuanya diganti, Pak. Apalagi sekarang ya, 60 tahun, 70 tahun sudah diganti, Pak. Jadi saling mengganti. Nah, malaikat itu heran, Pak. Ketika Allah sudah mengajarkan ilmu nama-nama al-asma kepada Adam, malaikat itu heran. Kenapa kok sudah sebaik ini, sesempurna ini, kenapa mesti diganti gitu? Mengapa mesti ada yang meninggal, diganti lagi yang baru gitu? Nah, kami ini khawatir gitu, kata malaikat begitu, Pak. Heran malaikat itu. Allah SWT cuma menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kenapa yang diajarkan itu nama apa? Al-asma, isim ya, isim. Isim itu ya nama-nama al-asma bentuk jamak. Sedangkan ilmu itu, Pak, ilmu itu tentang mekanisme cara untuk mengambil manfaat dan menghindar dari madorot. Itu ilmu, Pak. Nah, akan tetapi bagaimana kalau tidak diberikan nama, Pak? Pada kumaha itu deh. Contoh, Pak, payung. Payung fungsinya apa, Pak? Mekanismenya seperti apa? Yaitu sesuatu untuk menghalangi dari sesuatu sehingga dia itu mengenai tubuh kita. Jadi penghalang dari hujan ataupun panas gitu ya. Jangan sampai mengenai tubuh kita, itu payung, Pak. Coba Pak kalau tidak disebut nama, kalau tidak dikasih nama gitu ya. Kan hese ya. Susah pas hujan teh. Jangan. Dek, tolong ambilin. Yang itu yang untuk menghalangi itu air supaya tidak bawa. Makanya disederhanakan ilmu itu dengan nama. Makanya Allah katakan
dikatakan ilmu itu wa'allama Adamal asma. Itu yang dimaksud. Kenapa nama itu ya yang diajarkan kepada Adam? Itu penyederhanaan dari ilmu. Ketika disebut payung, Pak, maka kita langsung mengetahui, oh, ini gunanya ini, manfaatnya ini, mekanismenya seperti ini. Kalau dalam ilmu kesehatan mungkin ini ada sel darah ya, sel darah merah namanya gitu ya. Mekanismenya seperti ini gunanya seperti ini, ya gitu ya. Nah, coba kalau tidak diberikan nama, Pak, sulit ya. Nah, makanya disebut wa'allama Adamal asma. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kita suruh makan. Nah, makan dulu. Ketika disebut nama makan, Pak, suatu perbuatan namanya makan, suatu aktivitas namanya makan. Ketika disebut makan, langsung ke dapur, Pak. Tidak ke kamar mandi ya. Itu langsung, Pak. Padahal cuma disebut makan. Nah, makan langsung pergi ke dapur, langsung buka lemari ini, ngambil. Padahal yang disuruhnya cuma makan gitu, Pak. Itu nama ya luar biasa. Kalau tidak disebut nama, ya tidak dinamai ilmu itu ya, sulit, Pak, kita mencerna, mengambil manfaat dan terhindar dari madharat. Itu ilmu. Nah, kemudian khalifah tadi artinya adalah pengganti, akan saling menggantikan, bahkan wakil atau pengganti Allah di muka bumi. Makanya kita itu adalah pelaksana ya, untuk mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Kita itu harus berusaha, Pak, agar kita itu menerapkan sebagaimana Asmaul Husna. Allah punya sifat Ar-Rahman, maka kita berusaha untuk menerapkannya. Bersikap, memiliki kasih sayang, menjadi penyayang. Itu yang dimaksud khalifah sebagai pengganti Allah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Tugasnya khalifah itu tadi menerapkan, mengaplikasikan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Hanya nuka 100 jangan, karena tidak mungkin kita menjadi Allah. Nuka 100 makan Allah ya, nah, gitu. Tidak mungkin menjadi Allah. Tapi nama-nama Allah tersebut kita harus mengaplikasikannya, berusaha untuk menerapkannya. Itu yang dimaksud khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola bumi, gitu ya. Nah, malaikat kan khawatir gitu ya, bahwa nanti akan menumpahkan darah, membuat kerusakan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya fasad, Pak ya. Kalau dalam bahasa kita itu korupsi, Pak. Jadi korupsi itu kerusakannya berdampak sangat luas. Kalau cuma ngambil, ya cuma yang punya satu orang mungkin namanya mencuri, Pak ya. Tapi kalau yang namanya korupsi itu kan uang yang punya rakyat gitu ya, dicuri, Pak. Nah, itu namanya korupsi. Jadi korupsi itu kalau dalam Al-Quran fasad. Ini yang dikhawatirkan oleh malaikat. Yufsiduna fil ardi. Mereka akan berbuat kerusakan. Nah, kerusakan yang dimaksud adalah korupsi. Kerusakan yang sangat luas, dampaknya sangat luas, baik dari ekonomi, politik dan lain sebagainya. Rusak.
Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi ya, kita dapat hikmah, hati-hati dengan program ataupun ajaran yang mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa ayatnya famin salakho, karena ada yang lebih menarik daripada itu. Atau bahkan kita naudzubillah ya, termasuk orang-orang yang punya sikap seperti itu. Kita bebas mentafsirkan ayat, kita bebas beragama. Kalau seorang pejabat misalnya Pak mengucapkan selamat Natal gitu ya, itu karena jabatannya, terikat oleh jabatannya, bukan karena dirinya sebagai seorang muslim gitu ya. Hati-hati Pak, banyak sekali ajaran-ajaran yang sebetulnya menjerumuskan kita pada sekuler tadi, membawa kita pada sekuler, pada liberal gitu ya, memelorotkan ayat. Tadi nama-nama itu ya sudah kita pelajari, itulah alasannya kenapa ilmu yang diajarkan itu disebut nama-nama al-asma. Jadi kalau ada binatang yang terbang Pak, kemudian kita sama sekali belum pernah melihatnya namanya gitu ya. Nah itu kan Nabi Adam sudah tahu segala jenis. Nabi Adam sudah tahu ya. Sementara kita makan Pak ya, aneh naon gitu kan, belum pernah lihat. Nah, itu Nabi Adam sudah tahu Pak. Itu al-asma. Kemudian hikmah selanjutnya Pak, ketika iblis diperintah untuk sujud, kemudian menolak, aba wastakbar, sikapnya itu berlainan dengan malaikat. Kalau malaikat, ia merendahkan dirinya, kemudian mengatakan subhanaka la ilma lana. Bukan. Malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Ketika mengkhawatirkan apa yang Allah sampaikan, kemudian malaikat dinilaikan salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, kepada para malaikat. Nah, malaikat ketika disalahkan, ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung merendahkan diri dan memuji Allah. Itu malaikat. Sementara iblis ketika ia salah, kemudian malah menyalahkan Allah ketika disalahkan oleh Allah, bahwa gara-gara engkau aku tersesat, engkau telah menyesatkan aku. Kemudian dendam, ya, benci. Apa hikmahnya Pak? Dalam suatu permasalahan Pak, akan lebih mudah, cepat selesai manakala kita merendahkan diri, merendahkan hati, kemudian kita minta maaf. Selesai masalah. Malaikat saat itu juga selesai Pak, beres urusan itu. Walaupun sebetulnya termasuk kurang ajar Pak, karena mendahului Allah, berusaha mendahului Allah. Nyanyawanan lah sebenarnya, nyanyawanan. Maka kata Allah kan ini a'lamu ma la ta'lamun.
Tapi ketika ada masalah, kemudian kita kekeh, ngotot, sebagaimana iblis itu, Pak. Apalagi lempar batu sembunyi tangan. Kan sampai hari kiamat persoalan itu tidak selesai. Bahkan iblis itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ditutup ya. Padahal kan bisa saja bertaubat gitu ya, bisa saja, Pak. Sebagaimana manusia yang sudah bergelimang dosa atau seumur hidup dosa bermaksiat, tapi tetap kesempatan bertobat itu selalu ada, selalu terbuka. Akan tetapi bagi iblis sudah tertutup, Pak. Karena sikapnya itu tadi, Pak. Malah lempar batu sembunyi tangan, malah menyalahkan Allah. Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka berikanlah aku waktu ya, ditangguhkan itu ya untuk iblis, sehingga dendam kan ya. Nah itu menjadi hikmah, Pak. Kita dalam berumah tangga ya, beserta pasangan kita tentu ada sekayawe ada banyak, nah gitu, sekayawe suatu hal permasalahan konflik yang tidak sejalan. Nah maka kalau sudah terjadi seperti itu, Pak, lebih baik segera merendahkan hati, segera minta maaf. Bapak heula, ibu heula. Oh, kata bapak, ibu heula. Ibu dulu, bapak dulu. Nah, ingat fitrah tadi, Pak, fitrah laki-laki ya, bahwa laki-laki itu adalah qawwamah. Biasanya kalau qawwamah itu sulit, Pak. Ya. Karena dia punya wibawa dari qawwamah itu. Nah, maka memang yang lebih tepat adalah ibu dulu yang minta maaf. Karena laki-laki punya sifat qawwamah tadi, jangan dijatuhkan, Pak. Wibawaannya itu jangan dijatuhkan. Tapi jangan mentang-mentang ya. Nah, kita prinsipnya fastabiqul khairat tadi ya, gitu. Berlomba-lomba siapa saja yang lebih cepat. Memang dari segi fitrah mah laki-laki akan sulit karena qawwamah tadi ya. Tapi untuk fastabiqul khairat ya sebab daripada yang ngelehan, berlomba-lomba segera merendahkan diri, merendahkan hati, kemudian minta maaf. Ya. Insya Allah itu akan cepat selesai, Pak, beres sebagaimana malaikat, Pak. Malahan langsung ya, ku bapaknya si ibu dipuji, langsung dikasih uang belanja, dihibur ya, wah kok ya, beres Pak persoalan. Ya. Sebagaimana malaikat itu ketika oleh Allah disalahkan, ya langsung merendahkan dirinya, kemudian memuji Allah, meminta maaf. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang mudah memaafkan. Itu akan menyelesaikan masalah. Sebagaimana kejadian antara iblis dan malaikat. Dan ternyata yang beres itu adalah malaikat. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa dengan doa yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah Nabi Adam dan Hawa itu sudah meniru apa yang dilakukan oleh malaikat. Ya. Itu salah satu hikmah, Pak, dari peristiwa ya, Allah perintahkan kepada malaikat ya, termasuk iblis itu untuk
namanya sujud kepada Adam. Karena memang tadi Adam sudah menguasai asma ya, nama-nama. Berarti kalau begitu lebih hebat mana Pak? Yang senior dengan yang dianggap junior ini Pak? Lebih hebat ya? Junior Pak. Makanya diperintahkan untuk iblis tidak mau sujud itu bukan tidak mengakui kehebatan Adam, akan tetapi sesuai dengan penelitiannya tadi, riset itu Pak. Ya, bahwasannya manusia itu lemah gitu, mudah untuk digelincirkan. Kan punya ajwab tadi, layak amal, yakin akan kalah ini, mudah untuk mengalahkan manusia itu. Makanya tidak mau sujud. Lah tina tanah gitu ya. Sementara aku diciptakan dari api gitu ya. Nah, tentang riset ini juga Pak, ini juga terjadi pada kaum Samud di Madain Solih. Nabinya Nabi siapa? Nabi Solih ya. Nabi Solih kaumnya kaum Samud juga sama Pak. Itu fitnah yang terjadi itu tentang riset, tentang penelitian. Kan Nabi Solih diberikan mukjizat unta yang keluar dari batu itu ya, unta merah Pak, keluar dari batu. Kata Allah, biarkan unta itu minum, jangan diganggu. Besoknya silahkan ambil perah susunya, dan itu cukup satu kampung Pak. Ya. Hebatnya unta itu. Nah Pak, ada orang-orang yang pintar itu, di antara mereka, di antara kaum Samud itu ada kaum inteleknya Pak. Yang 9 orang itu Pak. Ini proyek piduiteun ya. Jadi mereka itu membunuh unta itu dalam rangka meneliti riset. Jadi dia ingin tahu ini bagaimana dalamnya kok unta itu bisa memberi minum satu kampung Pak, cukup gitu ya. Makanya kalau kita bisa merekayasa sebagaimana unta tersebut, bisa membuat genetika itu ya, merekayasa genetik itu. Ya piduiteun ya. Kita akan banyak menghasilkan uang. Nah, makanya mereka tangkap unta itu, kemudian mereka bunuh untuk diteliti gitu deh. Apa dalamnya? Nah, sekarang juga kan begitu Pak. Fitnah ilmu itu ya. Karena orang-orang cerdas yang serakah itu Pak, mungkin di antara kita, kalau anak-anak kita Pak, sudah ada yang tidak pernah melihat pohon cermek, atau di daerah saya di Tasik ada namanya buah nam-nam yang suka tumbuh di kebun bambu gitu. Ada namanya buah nam-nam. Ya. Kemudian ada anggur yang tidak ada bijinya dalamnya Pak. Ayo ya tidak naon melakna tuh Pak. Kalau anggur, kalau buah tidak ada bijinya, lalu dari apa dia ditanam? Ini kan rekayasa genetika yang akibatnya merusak bumi. Atau yang paling real, udara Pak ya. Udara itu sudah rusak Pak ya, dengan polusi itu kan fitnah ilmu Pak. Orang-orang pintar, cerdas gitu. Karena menghasilkan teknologi yang canggih-canggih ini, mesin-mesin gitu, sehingga alam menjadi rusak. Tuh ya.
atau tumbuhan binatang yang aslinya punah diganti dengan hasil rekayasa. Bayangkan saja Pak, ada daging yang dibuat gitu ya. Daging dibuat Pak, ya mungkin dari spermanya sapi itu, mungkin dari darah sapi itu Pak, direkayasa sehingga menjadi daging. Sehingga menjadi daging, karena di tempat mereka itu Pak, bagi mereka kalau hari raya Kurban wah itu bencinya bukan main kepada kaum muslimin Pak, karena sapinya dituhankan. Jadi orang di Bali Pak ya, di India gitu, di Israel gitu, kalau hari raya Kurban Pak, wah mereka itu nggak keramat gitu ya, benci Pak kepada kaum muslimin. Ya kan sapi disembelih, sementara mereka sembah, aduh Pak itu geunana gitu kamerang teh. Makanya mereka membuat daging Pak, merekayasa. Nah itu nanti yang aslinya, yang ciptaan Allah itu menjadi punah rusak, diganti dengan hasil rekayasa. Ini terjadi contohnya pada masa Nabi Sholih kepada kaum Samud. Nah, di kita juga begitu Pak, mungkin alam ini menjadi rusak. Ayat itu dipelorotkan karena ada proyek. Ada yang lebih menarik, seperti anak kita dia sedang bermain dengan mainannya yang biasa. Kemudian kita datang, bapaknya datang bawa mainan yang baru. Pasti mainannya yang lama ini akan ditinggalkan karena ada yang lebih menarik. Dia sehari-harinya dengan ilmu, dia seorang profesor, seorang doktor, bahkan dalam bidang agama. Tapi ketika ada satu proyek yang lebih menarik baginya, maka fansalaho. Ayat itu dipelorotkan. Alhamdulillah. Fansalaho itu di surah Al-A'raf ya, ayat 176. Fansalaho. Ya apa sudah siang ya? Nah, sudah siang. Jadi kira-kira itu hikmahnya yang pertama tadi ya, tentang gerakan sekuler liberal ya. Kemudian ada tadi penyelesaian masalah ya, kalau kita dihadapkan pada percekcokan, pertentangan. Kalau bahas sejarah Pak, tidak akan sebentar-sebentar gitu ya, masih membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai motivasi saja ya. Nah, bagi kita untuk menggali lebih banyak lagi ya gitu. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dilanjut beberapa menit mungkin ya dengan pertanyaan sambil menikmati hidangan ya. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmu dan khazanah mengenai pikiran hikmah yang terkandung dalam sejarah yang tentunya menjadi bekal kita untuk menghadapi setiap tantangan di zaman-zaman yang akan datang. Dan juga kami persilakan kepada jemaah setelah kita menutup kajian ini untuk melaksanakan sholat duha di awal waktu ataupun sholat isyraq, dan selanjutnya bisa menikmati hidangan. Dan apabila ada yang ingin bertanya ataupun sesuatu yang menjadi kepenasaran, bisa untuk melaksanakan ataupun mengadakan sesi sharing dalam bentuk yang lebih santai sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya.